Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Nuriantika dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tugas komunikasi persuasi pertemuan 9, 10, 11, dan 12. Yang pertama, profil komunikator pada praktik PLS. Tokoh pendidikan luar sekolah ini bernama Ibu Arfani. Ibu Arfani lahir pada tanggal 13 Februari 1989. Beliau tinggal di Jalan Batuan Taba, nomor 39, RT 02, RW 03. Ibu Arfani memiliki pendidikan terakhir pada Universitas Andalas dengan jurusan S1 Fisika. Sebelumnya, Bu Arfani merupakan instruktur lembaga pendidikan Primagama. Karena melihat biaya bulanan yang lumayan mahal, rasanya tidak mungkin semua kalangan dapat memasukkan anak-anaknya untuk mengikuti les di sana. Bu Arfani juga bergabung dengan komunitas entrepreneur dan didukung oleh teman-teman sehingga Bu Arfani berinisiatif mendirikan sebuah lembaga kursus yaitu Rumah Belajar. Alasan beliau mendirikan lembaga kursus ini karena keresahan melihat lingkungan sekitar rumahnya banyak anak-anak putus sekolah dan sudah remaja tetapi tidak bisa membaca. Di lingkungan sekitar rumahnya merupakan lingkungan gudang dan pabrik, membuat anak-anak lebih mengutamakan mencari uang sendiri sebagai kuli angkut. Dalam mendirikan lembaga belajar ini, Bu Arfani mendapat dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman-temannya. Pada awal mendirikan lembaga ini, beliau hanya menggunakan satu ruangan di dalam rumah. Karena teman-teman juga ikut bergabung yang memiliki riwayat pendidik berbeda, beliau merenovasi sehingga mendirikan 3 ruangan sebagai tempat les. Bu Arfani membuatkan spanduk dan banner sebagai media untuk menarik perhatian masyarakat agar mengikuti lembaga kursus yang didirikannya. Dalam menjalankan lembaga kursus, tidak semua berjalan mulus. Terlebih saat orang tua menunggak pembayaran bulan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji guru yang ikut mengajar. Karena sebagai tenaga pengajar di tempat pendidikan lain, ketika itu, Bu Arfani juga harus membagi waktu untuk mengajar di tempat lembaga lain dan juga di lembaga yang didirikannya sendiri. Sehingga Bu Arfani tidak bisa optimal dalam menerima murid dalam jumlah skala besar. Setelah menikah, Bu Arfani berhenti menjadi tenaga pengajar di tempat pendidikan lain, sehingga dia hanya memfokuskan diri di rumah dan menjadi tenaga pengajar di lembaga yang didirikannya. Yang kedua adalah tahapan komunikasi persuasi dalam praktik PLS. Tahapan komunikasi yang dilakukan Ibu Arfani ialah: pertama, melakukan pendekatan kepada warga belajar sehingga dapat mengetahui bagaimana warga belajar tersebut. Yang kedua, memberikan pembelajaran dengan komunikasi lisan. Yang ketiga, menyampaikan secara jelas dan lantang. Dan yang keempat, dengan menyampaikan komunikasi secara lisan, jelas, dan lantang, sehingga dapat membuat warga belajar dapat menerima dan lebih memahami pembelajaran yang diberikan Ibu Arfani. Yang ketiga, pesan komunikasi secara tulisan dan lisan. Poin pertama, pesan komunikasi secara tulisan. Pesan komunikasi secara tulisan merupakan proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam tulisan. Pesan komunikasi tulisan yang digunakan oleh Ibu Arfani adalah 1. Spanduk. Dengan menggunakan spanduk, Ibu Arfani memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa dia membuka lembaga kursus belajar. Yang kedua, brosur. Membagikan brosur terhadap warga untuk menarik warga yang berminat mengikuti lembaga kursus belajar. Yang ketiga, sebaran atau edaran. Kertas kecil yang dihias dengan warna-warni untuk memberikan informasi kepada warga belajar agar lebih tertarik untuk mengikuti lembaga kursus yang didirikan Ibu Arfani. Pesan komunikasi secara lisan. Pesan komunikasi secara lisan merupakan bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata oleh komunikator kepada komunikan atau lawan bicaranya. Komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para komunikator dan komunikan berhadapan langsung. Ibu Arfani melakukan komunikasi lisan kepada peserta didik yang diajarkan di lembaga lesnya. Ibu Arfani melakukan komunikasi lisan dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya agar peserta didiknya lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Selain melakukan komunikasi lisan secara tatap muka, Ibu Arfani juga melakukan komunikasi lisan kepada orang tua peserta didik melalui telepon genggam, guna untuk menyampaikan perkembangan anak-anak yang diajarkan oleh Ibu Arfani.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.